menyelamatkan pembunuh legendaris. Luka di lengan Ardivan sangat dalam. Tampaknya telah memotong pembuluh darah yang cukup besar. Darah menyembur keluar dan otot-otot di lengannya kejang, tak ada kekuatan tersisa. Menghadapi 3 peri kegelapan pembunuh dari tangan kematian adalah tugas yang sulit baginya bahkan dalam kondisi terbaiknya, apalagi tanpa menggunakan lengan. Ardivan sudah memutuskan untuk bertarung sampai mati ketika mereka bertiga mengepungnya. Aku sudah membunuh satu dari kalian. Aku sudah menutupi kerugianku. Satu pembunuhan lagi akan menjadi bonus. Dia menyerang dengan kejam dan habis-habisan tanpa memikirkan lukanya. Para peri kegelapan pembunuh, takut dengan cara bertarungnya yang liar, hanya membalas beberapa pukulan sebelum salah satu dari mereka berhasil melukai pinggang Ardivan. Tapi peri kegelapan pembunuh tidak lolos tanpa cedera. Belati Ardivan mengiris jauh ke dalam lengannya. Belati itu memiliki gerigi. Ketika Ardivan mencabutnya, lengan peri kegelapan mengucurkan darah. Mundur. Biarkan dia kehabisan darah. 3 peri kegelapan pembunuh melompat mundur, meninggalkan Ardivan terengah-engah dan tersandar di dinding. Bertarung sendiri melawan 3 musuh, dia melakukan lebih baik dari yang dia harapkan. Namun, pada saat yang sama, ia juga menggunakan banyak kekuatannya. Darah dari lengannya mengalir deras, dan luka di pinggangnya juga berdarah, membasahi pakaian dalamnya dengan warna merah hangat. Rasanya sakit, sangat sakit. Dia bisa merasakan tekadnya memudar dengan setiap tetes yang hilang, tetapi dengan 3 lawan masih mengawasinya, dia tidak punya waktu untuk membalut luka-lukanya. Ardivan tertawa masam pada dirinya sendiri. Aku ingin tahu bagaimana keadaan komandan dan yang lainnya sekarang. Bahkan sebelum para peri kegelapan menyerang kota Gladstone, MI3 dan tangan kematian telah berperang secara diam-diam di balik tampilan mereka yang damai, terlebih lagi sekarang. Situasinya semakin memanas. Tangan kematian tiba-tiba mengirim lebih banyak mata-mata, menyebabkan pos MI3 di Gladstone kekurangan orang. Ketika lalai, pengintai mereka di luar kota telah disingkirkan, menutup semua komunikasi mereka dengan dunia luar. Loteng merpati pengawal kota dan MI3 telah ditutup atau dihancurkan oleh para peri kegelapan, membuatnya tidak berguna. Hanya loteng merpati rahasia di pasar yang kemungkinan tidak dihancurkan. Di bawah kedok komandan mereka, para pembunuh yang paling ahli dalam seni menyelinap menerobos melewati peri kegelapan. Ardivan adalah salah satunya. Dia telah melakukan yang terbaik untuk pergi ke pasar, menemukan merpati pos, dan mengirimkan berita tentang apa yang terjadi di kota Gladstone. Merpati pos telah disemprot dengan aroma khusus. Mereka tidak akan diserang oleh burung hantu bermata merah. Selama tidak ada hal buruk terjadi, berita akan mencapai Garnisun Baja Hitam di selatan dalam waktu 1 jam. Garnisun Baja Hitam adalah markas besar utama kerajaan Norton di sebelah utara Gladstone. Kesatuan prajurit khusus Baja Kerajaan bertempat di sana. Begitu berita itu sampai dengan aman, Marsekal Angkatan Darat, ahli pedang Master Alonse, akan mengirim pasukannya untuk membantu mereka segera, pada akhirnya menyelamatkan Gladstone dari kehancuran. Yang dibutuhkan kota Gladstone sekarang adalah waktu. Aku ingin tahu siapa yang menghancurkan menara portal akademi. Benar-benar berkah dari dewa, pikir Ardivan. Dia merasa senang. Tanpa menerima laporan rinci dari menara portal, tentara peri kegelapan di utara tidak akan berani bertindak gegabah. Untuk memastikan laporan itu tiba dengan selamat, para peri kegelapan pembunuh harus mengirim laporan lewat darat. Itu akan memberi banyak waktu untuk pasukan dari Garnisun Baja Hitam. Sayang sekali aku tidak akan hidup untuk melihatnya. Ardivan menghela nafas dengan menyesal. Dia mengerti rencana lawannya, mereka ingin dia kehabisan darah. Tapi dia tidak akan hanya menunggu kematian. Menggertakkan giginya, dia bangun dan menyerang lawannya, dengan mengayunkan belati. Selama dia masih memiliki kekuatan, dia akan melawan dengan segenap kekuatannya. Tentu saja, peri kegelapan pembunuh juga tidak mundur dari tantangan itu. Mereka juga menyerang Ardivan. Saat itu para peri kegelapan dan Ardivan hanya fokus antara satu dengan yang lain. Tidak ada yang memperhatikan apa yang terjadi di belakang mereka. Di tempat berjarak kurang dari 100 kaki, sepetak bayangan gelap dan kabur mendekat ke pertarungan. Ia bersembunyi di balik tumpukan karton. Jarak 100 kaki. Bola api milik Ling hanya dapat menjangkau sejauh itu.
Ketika Ardivan dan para peri kegelapan pembunuh saling menyerang, sesosok gelap melesat keluar dari bayang-bayang, membawa kerlip sihir. Bola api. Sesosok bayangan itu menampakkan dirinya beserta 3 bola api membara. Mereka melesat ke arah telinga peri kegelapan pembunuh, menyerang lurus, memercik, dan mendesis ketika mereka terbang. Bang! 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 3 ledakan terdengar di udara. Ketiga peri kegelapan pembunuh itu tertembak, mereka sedang lengah. Meskipun bola api tidak kuat, ledakan di samping kepala peri mengirim aliran udara dan api ke telinga mereka, menghancurkan bagian dalam telinga yang penting. Para peri kegelapan merasakan sakit tajam menusuk di dalam gendang telinga mereka dan kepala mereka mulai berdering, membuat indera mereka kacau. Telinga bagian dalam adalah organ yang membantu menjaga keseimbangan dan stabilitas tubuh. Setiap kali telinga terkena serangan, manusia menjadi kehilangan keseimbangan. Anatomi dan fisiologi telinga peri kegelapan mirip dengan telinga manusia, sehingga para peri juga dapat terkena efek serupa. Gerakan para pembunuh berubah drastis. Mereka tersandung, tidak dapat mempertahankan keseimbangan mereka. Ardivan merasakan semangatnya kembali berkobar. Melihat situasi yang menguntungkan tersebut, dia bergerak dan memotong leher salah satu dari peri kegelapan pembunuh. Dalam sekejap, dia membenamkan belati ke dada yang kedua. Akhirnya, Ardivan berjongkok untuk merunduk dari serangan hampa pembunuh terakhir dan melompat kembali untuk menusukkan belati dari bawah ke sisi kiri pembunuh. Ardivan bergerak begitu cepat, semua terjadi dalam sekejap. 3 peri kegelapan pembunuh tergeletak di tanah, tinggal Ardivan yang masih berdiri, pemenang terakhir. Dia segera mengeluarkan kotak P3K. Mengambil perban, dia membalut lukanya, tetapi dia tidak melupakan penyihir yang telah membantunya. Dia mendongak ke arah mulut gang. Seorang pria muda berjubah abu-abu berjalan ke arahnya. Tidak ada yang luar biasa mengenai ciri-ciri fisiknya. Dia memegang tongkat sihir di tangan dan gelang sihir berkilau di pergelangan tangan. Demi Dewa Cahaya, dia dari rasku, dan dia adalah seorang penyihir. Segalanya menjadi lebih baik. Ardivan merasa sangat senang. Penyihir tidak pandai dalam pertempuran, tapi memang bukan itu kekuatan mereka. Mereka unggul karena kebijaksanaan dan berbagai mantra dengan berbagai peralatan yang mereka miliki. Ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan baik oleh pembunuh maupun prajurit, tetapi para penyihir dapat mencapainya dengan mudah. Contohnya adalah terbang. Semua penyihir level 3 bisa terbang. Itu saja sudah cukup untuk membuat posisi mereka berada di atas. Sekarang, kota Gladstone berada dalam bahaya. Jika Ardivan mendapat bantuan dari penyihir, ia akan memiliki kesempatan lebih besar untuk menunda kedatangan pasukan peri kegelapan. MI3 awalnya berpikir untuk mencari bantuan dari Akademi Sihir, tetapi pada saat dia keluar dari kerumunan peri kegelapan pembunuh, seluruh akademi telah musnah. Namun, dia berhasil menemukan penyihir di pasar. Dan dari kecepatan pengucapan mantra penyihir dan intuisinya dalam pertempuran, dia jelas seorang penyihir tempur. Semua menjadi lebih baik. Membalut luka-lukanya secara cepat, Ardivan mengeluarkan ramuan penyembuhan cepat dan menenggaknya. Kemudian dia berdiri melangkah menuju penyihir. Yang mulia, Tuan Penyihir, terima kasih karena telah menyelamatkan saya. Saya Ardivan, dari Intelijen Militer, Sektor 3. Khawatir penyihir tidak akan mempercayainya, Ardivan mengeluarkan cincin sebagai bukti. Ada rune tertulis di seluruh lingkaran, dengan ukiran singa di mata cincin. Di belakang singa, sebuah pedang terbentang membentuk lingkaran, membentuk latar belakang. Singa mewakili kerajaan Norton dan pedang mewakili MI3. Ling melihat cincin di tangan Ardivan. Sihir yang mengalir di dalam rune memperlihatkan bahwa itu mungkin cincin sihir level 1. Cincin itu disihir dengan mantra level 1, penyembunyian. Sebagai pemilik cincin sihir seperti itu berarti Ardivan memiliki peringkat yang cukup tinggi dalam MI3. Saat ini, Ling telah menyelesaikan misinya untuk menyelamatkan manusia pembunuh. Alhasil, ia telah menerima 10 Omni Point. Selain itu, dia sudah memiliki 20 Omni Point dari misi bertahan hidup dan 10 poin tambahan dari misinya untuk menghancurkan menara portal. Dia sekarang memiliki total 40 Omni Point, 26 Mana Point, 7 mantra level 0 dan 2 mantra level 1. Kepercayaan diri Ling menguat seiring banyaknya sumber daya yang dia miliki.
Mungkin saya benar-benar bisa mengubah sejarah dan menyelamatkan Gladstone. Pikiran itu melintas di benaknya namun langsung dia tepis. Aku hanya akan melewati tahap demi tahap. Aku menghadapi pasukan peri kegelapan. Aku akan mati tragis jika aku mencoba lebih dari kemampuanku. Dia ingin mengetahui lebih banyak tentang situasi di Gladstone. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah membangun hubungan dan kepercayaan dengan pembunuh bernama Ardivan. Dia memberi hormat Ardivan dengan penghormatan penyihir dan memperkenalkan dirinya. Aku Ling Morani, putra ketiga Viscount Hamilton Morani. Aku juga penyihir dari Akademi Sihir Rendah Flemings. Aku baru saja melarikan diri dari akademi. Aku menghancurkan menara portal akademi sebelum melarikan diri. Dia mengatakan itu untuk menambah kredibilitasnya. Mendengar ini, mata Ardivan berbinar. Dia berterima kasih kepada Ling dari lubuk hatinya. Yang mulia, Tuan Ling, Anda benar-benar telah melakukan kebaikan bagi kami. Tapi kota Gladstone masih dalam bahaya. Saya mohon. Bahkan sebelum dia selesai, Ling melambaikan tangan agar dia berhenti. Waktu sangat penting. Aku tahu bahwa pasukan peri kegelapan memiliki pasukan yang menunggu di luar kota. Tidak perlu formalitas. Katakan saja, pembunuh. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Penghancuran menara portal pasti akan menunda kedatangan pasukan peri kegelapan. Dalam kehidupan terakhirnya, mereka telah menyerang kota pada pukul 1.30 pagi. Kali ini, mereka akan tertunda setidaknya 1 jam. Saat ini pukul 11.55 malam. Dia memiliki waktu setidaknya 2 jam. Dalam waktu ini, mendapatkan beberapa Omnipoint dengan membantu MI3 sepertinya ide yang bagus. Tidak mengira Ling menyetujui permintaannya begitu cepat, Ardivan berhenti. Dia sangat gembira. Pada saat yang sulit seperti itu, Ling adalah persis apa yang mereka butuhkan, tegas dan berani dalam menghadapi bahaya. Pujiannya untuk Ling tulus dan dia bersungguh-sungguh dari lubuk hatinya. Yang mulia, kamu benar-benar penyihir yang terhormat. Ling merasa malu. Dia melambaikan tangan. Hentikan semua omong kosong ini. Ardivan mulai menjelaskan. Komandan pos terdepan mengalihkan sebagian besar peri kegelapan pembunuh agar aku bisa terbebas dari serangan mereka. Dia dalam bahaya besar sekarang. Kita harus membantunya dan seluruh pasukan. Ardivan memandang Ling dengan gugup. Dia ingin mereka membantu timnya, tetapi mereka hanya berdua. Siapapun tahu bahwa ini akan menjadi misi yang sangat berbahaya. Pergi untuk membantu yang lain mungkin akan mengakibatkan kematian mereka. Ketika Ardivan selesai berbicara, sebuah pemberitahuan muncul di benak Ling. Misi baru. Misi, bantu MI3. Detail misi. 1. Selamatkan dan pastikan kelangsungan hidup Annie Abel, Komandan MI3. Tujuan utama. 2. Selamatkan anggota MI3 yang tersisa. Hadiah misi, 25 Omnipoint. Annie Abel. Nama itu sangat akrab bagi Ling. Dia telah menjadi karakter terkenal dalam game. Ayahnya adalah Duke Kerajaan Norton, adik dari Raja. Dia adalah orang yang berkemauan keras, juga dikenal sebagai Pangeran Baja. Dia memegang status yang sangat tinggi di dalam kerajaan. Annie adalah satu-satunya anak perempuannya. Dia seharusnya menjadi putri yang manja, tetapi sebaliknya, dia menjadi seorang pembunuh, bekerja dalam bayang-bayang. Dia bekerja keras dari posisi bawah di organisasi, memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya. 10 tahun kemudian, ia menjadi pembunuh legendaris, salah satu dari 3 pengambil keputusan utama dalam MI3. Dalam game, ada misi lain tentang dia, tetapi baru terjadi setelah setahun kemudian. Misinya adalah menyelamatkannya dari penjara perairan hitam di hutan hitam. Ya, Annie Abel tidak mati dalam pembantaian Gladstone. Sebagai gantinya, dia telah ditangkap. Dia menerima siksaan yang tidak manusiawi selama di penjara. Dalam game, ketika Ling dan rekan-rekan satu timnya melihatnya di penjara perairan hitam, salah satu matanya buta. Wajahnya yang cantik memiliki banyak luka. Dan itu hanya yang terlihat. Ling tidak berani membayangkan apa lagi yang terjadi padanya. Menurut berita terbaru Ling sebelum datang ke dunia Firuman, Annie telah menjadi pembunuh pertama dari kerajaan Norton. Dia memegang kekuatan besar, tetapi karena terjerat oleh iblis, dia tumbuh semakin radikal. Pada akhirnya, dia menjadi alat oleh kelompok kegelapan,
membunuh Raja Leon dan menyebabkan kehancuran kerajaan Norton. Ling membayangkan bahwa itu ada hubungannya dengan penyiksaan tidak manusiawi yang dia terima di penjara perairan hitam. Tapi sekarang, dia punya kesempatan untuk menghentikan semua itu. Selain itu, ia juga akan menerima Omnipoint jika ia berhasil. Bagaimana dia bisa menolak? Di bawah tatapan penuh harap Ardivan, Ling mengangguk. Tunjukkan jalannya, pembunuh.